adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu museum yang ada di kota Cirebon. Museum ini adalah Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Kakak mau tanya nih, sebelumnya apakah dari adik-adik semua ada yang sudah pernah mengunjungi museum ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan virtual tour Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Bukan Cirebon namanya kalau tidak kaya dengan sejarah dan budaya. Kini hampir sebagian besar sejarah Cirebon, terutama masa-masa kerajaan dan berdirinya Kota Udang, terangkum dalam Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Fungsi khusus dari museum ini untuk memberikan informasi sejarah dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Koleksinya meliputi benda-benda pusaka peninggalan Keraton Kasepuhan sejak masa lalu. Masa dari koleksi tersebut mulai dari Kerajaan Pajajaran, masa pemerintahan Fathahilah, Sunan Gunung Jati, Panembahan Ratu, hingga masa pemerintahan Sultan Sepuh I. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa koleksi yang terdapat dalam Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Koleksi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, ada area benda pusaka. Area benda pusaka ini berisikan seperangkat senjata yang ada dari zaman Galuh Pakuan hingga Pajajaran. Selain itu, kita juga akan menemukan senjata dari zaman keturunan Pangeran Cakrabuana hingga Sunan Gunung Jati. Adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak tentang sebuah tradisi di mana tradisi ini dilakukan dengan cara mengarak benda pusaka yang ada di keraton. Nah, nama tradisi ini adalah tradisi atau upacara panjang jimat. Upacara panjang jimat sendiri merupakan sebuah acara puncak dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini dilaksanakan di 3 keraton. Pelaksanaan di Keraton Kanoman biasanya upacara ini digelar pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam ya. Upacara ini ditandai dengan dibunyikannya lonceng gajah mungkur sebanyak 9 kali yang berada di depan gerbang keraton. Suara lonceng tersebut merupakan tanda dibukanya upacara panjang jimat. Jadi pada tradisi panjang jimat ini, benda pusaka keraton diarak secara beriringan oleh para abdi dalam keraton. Selain mengarak benda pusaka tersebut, pada tradisi panjang jimat ini juga dibagikannya sebuah nasi yang dinamakan dengan nasi jimat. Nasi jimat ini dibuat oleh para perawan sunti. Adik-adik sendiri tahu nggak apa itu perawan sunti? Ya, jadi perawan sunti sendiri adalah wanita yang tidak menikah dalam seumur hidupnya. Para perawan sunti ini diutus oleh raja untuk membuat nasi jimat tersebut dengan cara mengupas satu persatu padi hingga menjadi beras. Berpindah ke koleksi selanjutnya, kali ini ada sebuah koleksi di mana ini merupakan sebuah kendaraan bagi para sultan. Ya, kali ini kita akan membahas kereta Singa Barong. Kereta ini dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Angka Wijaya
atau Pangeran Losari. Arsitek dari kereta Singa Barong ini bernama Panembahan Losari dan pengukirnya bernama Ki Nataguna. Nah, jadi kereta ini ditarik bukan menggunakan kuda loh adik-adik, melainkan kereta ini digerakkan atau ditarik oleh 4 kerbau albino atau kerbau putih atau juga biasa disebut dengan kerbau bule. Kereta ini dibuat dari bahan kayu laba atau yang sekarang dikenal dengan kayu sonoktoring, di mana kayu ini juga dilapisi dengan serbuk intan dan mutiara. Coba deh adik-adik perhatikan, banyak sekali ornamen glitter atau bling-bling lah ya istilah zaman sekarangnya. Nah, dari ornamen glitter ini merupakan campuran dari intan dan mutiaranya. Nah, bentuk dari kereta Singa Barong ini merupakan perpaduan dari 3 unsur agama. Yang pertama dari bentuk sayapnya yang berbentuk seperti burung ya. Nah, sayap burung ini melambangkan jika Cirebon bisa bersahabat dengan bangsa Arab yang tidak lain dan tidak bukan beragama Islam. Yang kedua adalah bentuk kepala naga. Salah satu dari istri Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal dengan Putri Nyi Ontim merupakan seorang putri yang berasal dari negeri Cina. Seperti yang kita tahu, naga itu sangat dihormati di Tiongkok. Hal tersebut melambangkan atau mempunyai arti, yakni Cirebon bisa bersahabat dengan orang-orang Cina atau orang-orang Buddha. Nah, yang ketiga adalah bentuk dari belalai gajah. Belalai gajah ini melambangkan simbol bahwa Cirebon bersahabat dengan negeri India yang beragama Hindu. Dari 3 perpaduan budaya ini tercipta senjata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trisula. Tri yang berarti 3 dan Sula yang berarti tajam. Yang dimaksud tajam di sini ialah bukan tajamnya sebuah senjata, melainkan tajamnya alam pemikiran manusia yang berasal dari cipta, karsa, dan rasa. Kereta ini digunakan oleh Sultan saat melakukan acara ritual 1 Muharram atau yang biasa disebut juga dengan 1 Suro. Di tahun 1942, kereta ini sudah tidak boleh dipergunakan kembali. Hal tersebut difaktori oleh 2 alasan. Yang pertama, karena penariknya sudah tidak ada, yang artinya kerbau bule itu sudah jarang ditemukan di Jawa. Faktor yang kedua adalah apabila digunakan terus-menerus, kemungkinan kereta ini akan rapuh. Nah, sehingga pada tahun 1955 dibuatlah replika dari kereta Singa Barong ini. Kereta replika Singa Barong ini biasanya digunakan pada acara kirab keraton atau festival keraton se-Indonesia. Kereta ini hanya boleh digunakan oleh Sultan saja loh adik-adik, sedangkan permaisuri tidak boleh menggunakan kereta ini. Sama halnya dengan kereta yang asli, kereta replika dari kereta Singa Barong ini hanya boleh digunakan oleh Sultan saja. Kira-kira kenapa ya kereta ini hanya boleh digunakan oleh Sultan? Nah, karena wanita di Keraton Cirebon tidak boleh berkecimpung dalam dunia politik seorang raja. Akan tetapi, wanita juga harus dihormati oleh seorang raja. Dengan demikian, maka dibuatlah sebuah tandu yang bernama Tandu Jempana. Tandu ini dibuat sebagai kendaraan permaisuri raja yang ditandu oleh kurang lebihnya 8 hingga 9 orang.